Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-117, yaitu problematika umat. Problematika yang mendera umat Islam saat ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama al-qadiyatu kulli zaman, problematika sepanjang zaman. Yang kedua al-qadiyatul mu'asirah, problematika kontemporer. Al-qadiyatu kulli zaman. Ini adalah problematika manusia secara umum yang selalu ada di setiap waktu dan zaman, yaitu problematika yang berkaitan dengan kejiwaan manusia, an-nafsul basyariyah. Sebagaimana diketahui, setiap manusia memiliki kecenderungan dan minat atau muyul, tabiat dan karakter, tabiah, selera dan keinginan, syahwah, serta naluri dan insting garais yang berbeda-beda. Perbedaan ini kerap menimbulkan gesekan atau bentrokan di antara manusia. Hal ini karena di antara mereka ada yang mengambil jalan takziah atau pembersihan jiwa, dan ada pula yang mengambil jalan tatsiyah atau pengotoran jiwa. Allah Ta'ala telah mengilhamkan pada jiwa manusia mana jalan-jalan kefasikan al-fujur dan mana jalan ketakwaan at-taqwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Quran Surat Asyam, Quran Surat ke-91 ayat 7-8. Al-qadiyatul mu'asirah, yaitu problematika kekinian yang disebabkan satu, berbagai penyimpangan yang terjadi di masa ke masa, inhirafun ushur. Dua, penyakit akibat kolonialisme atau penjajahan, amrodul istikmar atau ihtilal. Dan yang ketiga, adanya kekuatan penentang, al-quwa al-mu'adimah. Inhirafun usur, problematika umat yang ada saat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari berbagai penyimpangan dan degradasi yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Di antaranya adalah munculnya periode Mulkan Adan atau kerajaan yang menggigit dalam sejarah umat. Al-Ustadz Iman Santoso dalam tulisannya yang berjudul Hadis tentang periodisasi kekuasaan menjelaskan, pada masa ini sistem hukum yang dipakai masih bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sistem pergantian kepemimpinan berubah dari sistem syura menjadi sistem kerajaan yang diangkat secara turun-temurun. Dan pada masa ini juga ada di antara raja yang zalim yang menindas rakyatnya. Walaupun secara formal mereka masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Masa ini sesuai dengan perjalanan sejarah berlangsung cukup lama, yaitu dari mulai Muawiyah memimpin yang diteruskan oleh keturunannya di dinasti Bani Umayyah. Kemudian berpindah ke Bani Abbasiyah dan yang terakhir kekuasaan Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924 Masehi. Sehingga pada masa ini adalah masa yang cukup lama, yaitu dari abad ke-6 sampai abad ke-20, yaitu sekitar 14 abad. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa ke masa ini membawa dampak yang memprihatinkan pada umat Islam. Dengan diabaikannya metode syura dalam masalah kepemimpinan, perpecahan politik semakin menjadi-jadi. Fanatisme golongan menguat, perebutan kepemimpinan dan jabatan terjadi berlarut-larut. Kondisi umat semakin buruk dengan tumbuhnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kitabullah dan sunnah. Maka terjadilah pertentangan-pertentangan di dalam agama yang dibawa oleh berbagai kelompok. Syiah, Khawarij, Hururiyah, Mu'tazilah, Murjiyah, Mujassimah, Jahmiyah, Nawasib, dan lain-lain. Sekilas tentang kelompok-kelompok ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Berikutnya muncullah kejumudan dan fanatisme terhadap pendapat serta sikap gemar berdebat. Berkenaan dengan munculnya du'atun ila abwawi jahannam, penyeru yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Di dalam hadis Huzaifah di atas, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, yaitu dari kaum kita dan yang berbicara dengan bahasa kita serta dari agama kita. Di dalamnya ada isyarat bahwa mereka itu Arab. Al-Dawudi berkata, mereka itu dari keturunan Adam. Al-Habisi berkata,
Maknanya secara zahir, mereka itu dari agama kita, tetapi secara batin mereka menyelisihi agama kita. Berikutnya, ikatan ajaran Islam di tengah-tengah umat yang tenggelam dalam berbagai pertikaian, akhirnya terputus. Naqdu ural Islam. Hal ini telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Layung kodona urul islami urwata. Fakullaman takodot urwatun tasabbasat nasu billati taliha wa awaluna takodol hukmu wa akhiruhunnas sholah. Tali Islam pasti akan lepas satu persatu. Apabila lepas satu tali, maka diikuti oleh lepasnya ikatan lainnya. Yang pertama lepas adalah hukum atau pemerintahan. Yang terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Maka naqdanil hukmu dalam hadis di atas, menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullah, adalah ketiadaan penegakan hukum dengan syariat Allah. Inilah keadaan yang terjadi pada saat ini di negeri-negeri Islam. Padahal diketahui bahwasanya adalah wajib bagi semuanya berhukum dengan syariat Allah dalam segala urusan dan menjauhi undang-undang dan adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat yang suci. Sedangkan ural Islam atau ikatan Islam yang terakhir akan lepas adalah as-sholah atau sholat. Maknanya menurut beliau adalah banyak orang yang meninggalkan dan tidak melaksanakannya. Ini pun keadaan yang terjadi di negeri-negeri Islam saat ini. Padahal sholat adalah tiang Islam. Dia adalah rukun yang kedua dari rukun Islam yang agung. Hal itu semua membuat umat semakin tidak memahami Islam dengan baik. Jahlul muslimina bil Islam, amrodul ihtilal. Problematika yang diakibatkan sisa-sisa penyimpangan di masa lalu bercampur pula dengan problematika lain, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh penjajah yang mencengkram umat. Amrodul ihtilal, lembaga-lembaga kafir, al-muassasatul kafirah, yang bercokol di dunia Islam menebar subhat-subhat pemikiran, sekularisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lain. Umat mengalami keterbelakangan peradaban, at-takaluf al-madani, tata berpikirnya pun menjadi rusak, tarkiban fikriyan kotian. Begitu pula tata kejiwaan mereka, tarkiban nafsiyan kotian. Oleh karena itu terjadilah peralihan kekuasaan dari umat Islam pada musuh-musuhnya. Inti khalus sultah ila ado al-quwa al-mu'adiyah. Tidak sampai di sana, problematika umat semakin berat pula dengan adanya kekuatan penentang al-quwa al-mu'adiyah yang selalu mengganggu dan menghalangi upaya-upaya kebangkitan mereka. Mereka memiliki perencanaan tahtitun, organisasi tahzimun, dan sarana wasail yang sangat memadai untuk melaksanakan penentangannya itu. Walhasil di hadapan umat ini kejahiliahan yang terkoordinir, al-jahiliyatul munazamah, dapat berdiri mengangkang. Sementara umat ini berada dalam kelemahan dengan segala macam problematikanya. Al-Qudsayah, sungguh benar Rasulullah SAW yang telah bersabda tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Yusiku an tada'a alaikum umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Awamin killatin bina yauma idin ya Rasulullah qala. Bal innakum yauma idin kasirun. Walakinnakum ghusaun ka ghusai sail wa qad nazala bikumul wahun kila wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap isi mangkok. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasul? Beliau menjawab, tidak. Bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali, tetapi seperti buih air bah, dan kalian diterpa penyakit wahan. Mereka bertanya lagi, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, terlalu cinta dunia dan takut kepada mati. Hadis riwayat Abu Daud.
Ya, umat kini tenggelam dalam berbagai kecenderungan akan kemewahan dan kenikmatan. Suka bersantai-santai dan melampiaskan syahwat. Mereka mengabaikan ilmu pengetahuan dan bersikap lengah terhadap kekuatan musuh-musuhnya. Mereka terlalu cinta kepada dunia sehingga takut akan kematian. Tidak mau berjihad dan membina dirinya menjadi pribadi muslim yang sebenarnya. Itulah tadi teman-teman materi ke-117 yaitu problematika umat. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.